Kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat menggelar Expo Pelayanan Publik 2022. BMKG himbau warga Sorong dan sekitarnya waspadai puncak musim hujan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 130 tenaga guru SD dan SMP se-Kabupaten Pegunungan Arfak menerima SK pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy di Ulong. Sebagai tenaga pendidik, hendaknya para guru wajib menjalankan tanggung jawabnya di tempat tugas dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Sebab maju tidaknya suatu daerah sangat bergantung pada sektor pendidikan. Khususnya tenaga pendidik. Selain itu, sumber daya manusia yang telah berhasil duduk dalam pemerintah tentunya akan melalui proses pendidikan. Hal ini disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy saat menyerahkan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K kepada 130 orang guru SD dan SMP se-Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru semua wajib laksanakan kewajibannya sebagai pendidik karena daerah ini maju dan tidaknya ada di tangan guru. Saya juga berhasil dari bupati itu karena ada guru. Kita semua yang berdiri di depan sini yang pakai kaki ini coklat semua ini, kita semua berhasil itu karena guru. Tidak ada orang kita sekolah langsung datang pimpin. Sebagai bupati, sebagai wakil, sebagai pimpinan DPR, pimpinan OPD, sebagai pegawai, semua harus melalui proses pendidikan. Baru bisa menjadi pegawai atau menjadi pejabat politik di daerah. Itu juga semua harus melalui pendidikan. Bupati berharap para guru di Kabupaten Pegunungan Arfak selalu berada di tempat tugas dan dapat melaksanakan proses belajar mengajar dari hari Senin hingga Sabtu. Bupati tidak menginginkan ada anak sekolah yang tidak masuk sekolah karena tidak ada guru di kelas. Sebab biasanya para murid tidak aktif masuk kelas karena faktor ketidakhadiran guru di sekolah. Padahal kata Bupati, peran guru sangat penting untuk menyiapkan SDM di Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk itu saya berharap sekali lagi jam kelas tidak boleh kosong. Semua harus ada di tempat tugas. Melaksanakan proses belajar mengajar dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Kita Sabtu libur. Sabtu masih mengajar ya. Siti yang ada Sabtu libur. Ya, saya kan pelayanan. Oke, kalau yang ini ya. Tapi yang pada umumnya libur. Kedepannya para guru semua bidang studi harus aktif di kelas, sehingga para murid bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang baik dari seluruh bidang studi yang diajarkan. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat, beberapa instansi pemerintah membuka pelayanan publik di Manokwari City Mall yang digelar dari tanggal 13 hingga 15 Juli mendatang. Berikut informasinya untuk Anda. Expo Pelayan Publik tahun 2022 bertemakan Serve from Anywhere digagas oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat yang dilaksanakan di lantai 1 Manokwari City Mall. Kegiatan tersebut diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, PLN Regional 14 Manokwari, Polres Manokwari, Kantor Imigrasi, dan juga Ombudsman Perwakilan Papua Barat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk, dalam arahannya mengatakan Expo Pelayanan Publik yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan kantor pelayanan publik di Manokwari dan juga Papua Barat yang siap melayani masyarakat dengan harapan Papua akan memiliki mall pelayanan publik
di mana semua instansi yang melakukan pelayanan publik berada di satu tempat. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus sesuatu yang dilakukan hanya dalam satu tempat. Di commercial space ini, di satu mall ya, mall kebanggaan kita di Manokwari, untuk membuka acara expo pelayanan publik. Kita sebut expo karena ada sesuatu yang kita laksanakan di ruang publik, sekaligus memperkenalkan kepada publik bahwa pelayan-pelayan publik di Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari dan Papua Barat siap melayani masyarakat. Ide besarnya adalah apa yang disebut dengan Mall Pelayanan Publik. Pada tanggal 28 Juni 2022 yang baru lewat kemarin, sudah ada pencanangan secara nasional bahwa setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki suatu tempat yang di mana di dalamnya sekitar 17 instansi akan berkantor melayani publik suatu tempat. Sehingga kita pikir Manokwari satu hari nanti dan tidak ada waktu terlalu lama sudah memiliki mall pelayanan sendiri dan semua urusan bisa diselesaikan di satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu ke sana kemari. Ombudsman Perwakilan Papua Barat merasa perlu untuk kita mulai merintis hal seperti itu, dan atas dukungan dari teman-teman instansi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Manokwari, kita menyelenggarakan acara ini. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan mengatakan, kegiatan Expo Pelayan Publik yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara rutin dengan melibatkan instansi teknis lainnya, sehingga kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dapat dirasakan. Expo Pelayanan Publik yang berlangsung selama 3 hari di tempat ini dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat yang dilayani dapat merasakan pelayanan pemerintah yang prima juga. Tentu sebagai langkah awal pasti akan ada sejumlah kekurangan dan kekurangan sana sini. Namun saya optimis kegiatan Expo ini akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan. Saya berharap kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak lagi instansi penyelenggara pelayanan publik yang terlibat. Saya juga yakin apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah guna menghadirkan mal pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Melalui kegiatan Expo Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Manokwari City Mall selama 3 hari, diharapkan masyarakat yang ingin mengakses pelayanan publik seperti membuat KTP, kartu keluarga, dan juga SKCK, serta memperpanjang SIM, bisa datang ke Expo Pelayanan Publik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sejak tanggal 28 Juni 2022 lalu telah dicanangkan secara nasional bahwa di setiap kabupaten kota diwajibkan untuk memiliki mall layanan publik bagi instansi pemerintahan dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini mendapat tanggapan positif dari Bupati Manokwari, Hermus Indau. Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat pada pembukaan Expo Pelayanan Publik yang berlangsung pagi tadi menyampaikan, Expo Pelayanan Publik yang berlangsung selama 3 hari di Manokwari merupakan langkah awal terselenggaranya Mall Pelayanan Publik. Pada tanggal 28 Juni 2022 yang baru lewat kemarin, sudah ada pencanangan secara nasional bahwa setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki suatu tempat yang di mana di dalamnya sekitar 17 instansi akan berkantor melayani publik suatu tempat. Sehingga kita pikir Manokwari satu hari nanti dan tidak ada waktu terlalu lama sudah memiliki mall pelayanan sendiri dan semua urusan bisa diselesaikan di satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu ke sana kemari. Ombudsman Perwakilan Papua Barat merasa perlu untuk kita mulai merintis hal seperti itu,
atas dukungan dari teman-teman instansi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Manokwari, kita menyelenggarakan acara ini. Menyikapi adanya Expo Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh Ombudsman yang bekerja sama dengan 7 instansi yang berurusan dengan pelayanan publik kepada masyarakat, Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan jika pelayanan publik kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah, sehingga Manokwari sebagai ibu kota provinsi harus menindaklanjuti. Pelayanan publik adalah kebutuhan dan juga hak masyarakat, dan itu menjadi kewajiban pemerintah yang mau tidak mau harus disediakan, karena itu terkait dengan banyak aspek kehidupan masyarakat, sehingga Manokwari sebagai ibu kota provinsi ini sudah menjadi kebutuhan. Jadi akan segera berkoordinasi dengan Pemprov. Mungkin kita Pemda Manokwari akan menyediakan tempat, dan kita berharap Pemprov akan membangun gedungnya. Tetapi kita berharap mall yang nanti kita siapkan itu benar-benar selain menyediakan pelayanan publik, tetapi juga bisa bernilai ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga fiskal daerah di Kabupaten Manokwari. Dan kita pastikan untuk ada di pusat kota Manokwari yang sangat strategis, dan masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dan juga kenyamanan untuk bisa mendapatkan pelayanan. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa dirinya tetap optimis pembangunan sebuah mall pelayanan publik dalam rangka pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi harus terwujud, sehingga dipastikan bahwa di tahun 2023 mendatang mall pelayanan publik sudah bisa dibangun, sehingga dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan murah bagi masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu pemirsa, Expo Pelayan Publik yang resmi dibuka pada Rabu pagi tadi Stan Polres Manokwari dan juga Disduk Capil Kabupaten Manokwari banyak dikunjungi warga untuk memperpanjang SIM dan juga membuat KTP serta surat administrasi kependudukan lainnya. Setelah acara pembukaan Expo Pelayan Publik yang digelar di lantai 1 Manokwari City Mall, Stan Polres Manokwari, dan juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari terlihat banyak dikunjungi masyarakat. Dari pantauan kamera TVRI, masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut usai berbelanja sekaligus mengurus surat kependudukan seperti KTP dan juga surat lainnya. Selain itu juga bisa memperpanjang SIM, SKCK, serta membuat sidik jari. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom saat diwawancarai mengatakan, Polres Manokwari mendukung program pemerintah daerah untuk mempersatukan instansi yang melaksanakan pelayanan publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di satu tempat. Secara umum untuk pelayanan sendiri di Polres sudah disiapkan tempat sudah ada tempat-tempatnya. Ini karena dibuat konsepnya satu oleh Ombudsman dalam rangka untuk menyatukan visinya adalah ke depan akan ada mall pelayanan publik. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Ombudsman, ke depan akan ada mall pelayanan publik di mana seluruh instansi berada di situ, sehingga masyarakat tidak usah berputar-putar ke masing-masing instansi untuk mendapatkan pelayanan. Visinya adalah itu, dan kami dari Polres Manokwari sangat mendukung apabila itu tadi dari Bapak Bupati juga sudah menyampaikan dukungan apabila memang itu bisa diwujudkan. Untuk yang ada di Expo ini, kami membuka pelayanan perpanjangan SIM, kemudian pendaftaran dan pembuatan SKCK serta pembuatan sidik jari. Jahot Lumban Gaul, salah satu masyarakat yang melakukan kepengurusan SKCK mengatakan, untuk kegiatan pelayanan Expo kali ini sangat baik sekali karena bisa membantu masyarakat, namun terlihat persiapannya kurang matang sehingga terlihat alur pelayanan masih belum lancar. Yang pelayanan hari ini memang pada awalnya kita bingung karena tidak ada sosialisasi mau datang ke sini. Nah, setelah kita di sini ternyata ada pelayanan untuk satu pintu. Ya sebenarnya bagus, hanya saja fasilitasnya
jadi terhambat semua karena beda fasilitas di kantor dengan fasilitas yang di sini, sehingga kelihatan kocar-kacir. Mungkin itu nanti kalau ke depan kalau ada lagi expo begini, sebaiknya dimatangkan dulu persiapannya. Ini kemungkinan itu kurang persiapan. Tujuannya baik, hanya prosesnya yang kurang begitu lancar gitu. Karena yang datang semua masyarakat bingung mau mana, mau kemana gitu. Alurnya. Tapi kalau untuk tujuan pelayanannya itu bagus. Dengan dibukanya Expo Pelayanan Publik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan mengunjungi stan untuk mencari informasi dan juga melakukan kepengurusan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, penyerapan dana alokasi khusus di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari di tahun 2021 lalu mengalami gagal salur senilai 22 miliar rupiah. Untuk itu Bupati mengharapkan agar di tahun 2022 ini pengalaman gagal salur jangan sampai terulang kembali. Diketahui bahwa di tahun 2021 lalu penyerapan dana alokasi khusus atau dana DAK yang berasal dari pemerintah pusat bagi pemerintah Kabupaten Manokwari yang dikelola oleh seluruh organisasi perangkat daerah mengalami gagal salur sebesar 22 miliar rupiah yang diakibatkan oleh daya serap yang sangat rendah. Gagal salur dana DAK menjadi salah satu hal penting yang disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo dalam apel gabungan di lingkup Pemda Manokwari pada Senin lalu. Dengan pengalaman yang ada, Bupati Manokwari Hermus Indo pada apel gabungan di lingkup Pemda Manokwari Senin lalu mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar penyerapan dana alokasi khusus di tahun 2022 ini dapat terrealisasi dengan baik. Apabila di tahun ini masih ada OPD yang daya serap anggarannya rendah serta mengalami gagal salur, maka kepala OPD tersebut akan digantikan. Perencanaan anggaran untuk tahun 2023 ya, terlebih khusus untuk DAK ya, DAK tahun ini dan juga tahun depan ya. Untuk DAK tahun ini saya tidak mau untuk kemudian terjadi gagal salur seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kita sudah capek untuk lobby uang di sana, banyak yang kita minta, ternyata kita di daerah tidak mampu untuk menyerapnya. Ini kan susah. Ya. Saya berharap ini jangan menjadi hal yang buruk terhadap kinerja kita ya. Saya akan pantau tahun ini bagi OPD yang daya serap untuk DAK-nya rendah dan terjadi gagal salur, langsung saya ganti ya. Saya tidak sungkan-sungkan karena itu menunjukkan kita kasih kepercayaan tapi Anda tidak mampu gitu loh. Rendahnya penyerapan anggaran dana DAK tentu berdampak terhadap kontraktor di Manokwari, terutama kontraktor OAP. Bupati Hermus Indo mengaku jika di tahun 2021 lalu penyerapan dana DAK sangat rendah, bahkan mengalami gagal salur senilai 22 miliar rupiah. Jadi bantu ya, bantu, toh yang kerjakan itu kan kasihan. Para kontraktor kita yang misalnya putra-putri Papua yang kita kasih pekerjaan kecil-kecil dari sumber dana itu, baru kan tidak dibantu untuk proses pencairan lalu terjadi gagal salur, kan kasihan juga mereka. Ya, akhirnya mereka meminta ke Bupati untuk bagaimana Bupati mencarikan solusi. Tidak bisa kita ambil dari sumber dana lain untuk menutup itu, tidak bisa. Jadi memang ini sesuatu yang sangat susah ya. Tahun 2021 kemarin jujur ya, kita mengembalikan atau bukan mengembalikan, yang tidak bisa terserap sekitar 22 miliar ya dari seluruh OPD yang ada. Jadi saya berharap untuk tahun ini jangan terjadi hal-hal begitu lagi lah. Saya sampaikan untuk tahun depan ya, OPD-OPD yang mengelola DAK dengan lokpri yang sudah ditetapkan itu ya kerja ya. Jangan tunggu untuk makanan disuap di mulut begitu.
Bupati Manokwari berharap OPD yang mengelola dana alokasi khusus di tahun 2022 ini dan tahun 2023 harus bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan. Karena pekerjaan semuanya menggunakan sistem yang mengakibatkan semua bahan atau materi yang dibelanjakan tidak diinput sesuai dengan standar, maka akan ditolak oleh sistem. Hal ini membuat daerah mengalami kerugian. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Jumlah daftar pemilih tetap DPT Kabupaten Pegunungan Arfak di tahun 2022 ini mengalami kenaikan dari 33.000 menjadi 62.402 pemilih. Jumlah ini telah masuk dalam sistem di Kementerian Dalam Negeri sehingga pada pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 mendatang dipastikan jumlah pemilih di Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 62.402 jiwa. Namun hal yang penting Sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pegunungan Arfak, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang sudah masuk dalam sistem di Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2022 adalah sebanyak 62.402 pemilih. Sehingga sudah dipastikan di tahun 2024 pada pemilu dan pilkada serentak jumlah orang yang memilih di Kabupaten Pegunungan Arfak adalah 62.402 jiwa. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak bersama pihak KPU, Bawaslu, serta TNI Polri untuk melakukan rapat koordinasi di Ulong yang dipimpin Bupati Yosia Saroy. Dalam rapat tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan, sejauh ini KPU masih menggunakan DPT lama yang digunakan di tahun 2019, yaitu sebanyak 33.000. Sehingga di tahun 2022 ini jumlah tersebut sudah harus bertambah. Oktober sampai dengan 21 Juni, sehingga tahapan ini dengan singkat. Tahun ini sangat singkat. Oktober sampai Juni. Tidak seperti tahun pemilu sebelumnya, itu pemutahiran data itu sampai dengan H-3 baru selesai. Tapi tahun ini sangat tipis, sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Dukcapil, memang ada beberapa masalah yang kami hadapi dalam prosesi tahapan. Tahapan ini tidak akan berhenti, tetap berjalan dari pemilu kemarin sampai dengan yang ada ini masih jalan terus, yaitu kami laksanakan data pemilih semester 1, 2, dan 3. Dan jujur saja kami KPU-PKP ini hanya tetapkan data pemilih yang ada di KPU itu cuma yang ada di tahun 2019 pemilu kemarin. Sementara itu, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy mengatakan seiring dengan waktu maka jumlah penduduk setiap tahunnya akan bertambah. Dengan memiliki KTP, data tersebut bisa terekam dalam sistem sehingga jumlah DPT Pegunungan bisa bertambah. Jumlah usia bertambah tidak mungkin dia berkurang, harus bertambah karena ada orang usia bertambah. Ya, itu bertambah. Yang kedua, ini kabupaten, jadi nanti tanya Pak CPNS dan juga guru-guru yang tadi banyak yang saya berikan, ditanya dong dia KTP ada atau tidak, pasti kan bilang tidak ada. Yang kemarin kita rapat di situ, saya tanya Ibu Komina memang tua-tua di sini punya KTP PK belum? Dia belum. Nah, kami berdosa. Kami sebenarnya menurut aturan 6 bulan sudah ada di PK, ini bukan yang pulang lagi, sudah bertahun-tahun di PK tapi belum punya KTP PK. Diketahui kalau berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Capil Pegunungan Arfak, jumlah warga yang baru merekam KTP adalah 6.000 jiwa. Padahal warga yang sudah memiliki NIK dan telah terdata dalam sistem adalah 62.402 jiwa. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Bandara Deo Sorong, Papua Barat menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Sorong Raya untuk mewaspadai puncak musim hujan disertai angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Laut Raja Ampat dan sekitarnya. Puncak musim hujan disertai angin kencang dan gelombang tinggi 2 meter terjadi di wilayah Kepala Burung Sorong, Papua Barat dan sekitarnya. Dari data klimatologis wilayah Sorong, curah hujan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sehingga pola hujan dalam setahun ini potensi hujan lebat dan sedang akan cenderung meningkat.
Ida Irianti selaku forecaster Ondate BMKG Sorong menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman rawan banjir agar membersihkan saluran drainase untuk mewaspadai genangan air, karena puncak hujan masih terus terjadi di bulan ini. Ida menyebutkan curah hujan akan mulai menurun pada bulan Agustus. Setelah itu, pola hujan akan cenderung mengalami penurunan hingga bulan Desember. Ia menjelaskan pada umumnya puncak musim hujan lebat dan sedang terjadi siang, sore, dan malam hari. Untuk wilayah Sorong dan sekitarnya, sedangkan untuk kondisi tinggi gelombang mencapai 2 meter di perairan selatan Misol, Kabupaten Raja Ampat, dan Fakfak. Untuk kondisi hujannya, potensi karena ini bulan puncak hujan, maka kejadian hujan sedang hingga lebat otomatis berpotensi akan sering terjadi gitu kan ya Pak dalam bulan hujan ini. Umumnya potensi hujan sedang hingga lebat itu disertai angin kencang ataupun kilat dan petir, itu berpotensi terjadi pada siang, sore, dan malam hari untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Sedangkan untuk kondisi tinggi gelombang mungkin perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter untuk wilayah perairan sekitar Misol, ya sekitar Sorong bagian selatan dan Fakfak, pokoknya daerah selatan. Kalau wilayah utaranya cenderung baik. Pihak BMKG berharap jika masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait perakiraan cuaca dapat menghubungi petugas BMKG Bandara Deo Sorong atau dapat mendownload aplikasi BMKG melalui handphone. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melapor. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.